Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianita Nurul Islami dengan NIM 81114221101. Di sini saya akan mengungkapkan kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia mencapai titik krusial dengan vonis terbaru bagi terdakwa Surya Darmadi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ini dapat berupa penyuapan, penggelapan dana, nepotisme, dan berbagai bentuk tindakan tidak jujur lainnya yang merugikan kepentingan publik dan menguntungkan pihak tertentu secara ilegal. Telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 78 triliun. Kasus ini bermula pada periode 1999 sampai 2008 ketika Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman, menerbitkan izin lokasi dan usaha perkebunan kepada 4 perusahaan PT Duta Palma Group. Namun, izin tersebut diterbitkan secara melawan hukum tanpa adanya izin prinsip. Hingga saat ini, PT Duta Palma Group tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau HGU dan tidak memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pada kemitraan sebesar 20% dari total luas area kebun yang dikelola. Pada 1 Agustus 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Surya sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit. Surya dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun. Meskipun Surya mengabaikan panggilan Kejaksaan Agung sebanyak 3 kali, di akhirnya ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 15 Agustus 2022 setelah tiba dari Taiwan. Selama penyelidikan, berbagai aset milik Surya disita oleh Kejaksaan Agung, termasuk 2 hotel di Bali, 1 helikopter, 40 bidang tanah di Jakarta, Riau, dan Jambi, serta 6 pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Total nilai aset yang disita diperkirakan mencapai 17 triliun. Surya sempat dituntut penjara seumur hidup dan denda 1 miliar. Namun, ia dan pengacaranya, Junifer Girsang, menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak rasional. Junifer menegaskan bahwa lahan yang digunakan oleh kliennya telah dikuasai selama lebih dari 20 tahun dan sebagian besar telah bersertifikat. Akhirnya, pengadilan memutuskan hukuman 15 tahun penjara bagi Surya Darmadi, sebuah vonis yang menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan penghormatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Surya Darmadi, juga dikenal sebagai Apeng. Mahfud menilai bahwa vonis ini sangat setimpal dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi. Kasus ini mencakup penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Perusahaan perkebunan milik Surya, Grup Duta Palma, telah menggarap lahan tersebut tanpa izin dari tahun 2003 hingga 2022. Kasus korupsi ini tidak hanya menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan lembaga penegak hukum lainnya terus berupaya memberantas korupsi. Meski demikian, tantangan besar masih ada dalam bentuk reformasi birokrasi, penegakan hukum yang konsisten, dan pembenahan sistem politik serta pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu juga menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lahan kelapa sawit. Penegakan hukum yang tegas dan adil diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, semoga pengungkapan kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak,
bahwa setiap tindakan korupsi memiliki dampak yang luas dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sekian berita investigasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.